Di sini ada narasumber yang merupakan pemilik klub sepak bola. Kita coba tanya langsung. Pak Gede, ini tentu Pak Gede merasakan benar ketika kemudian liga yang baru saja menggeliat ini kemudian kembali di stop. Silakan Pak Gede, kalau untuk dampaknya dari sisi klub sepak bola bagaimana? Di luar rasa keprihatinan terhadap kejadian di Kanjuruhan, yang memang sebagai pemilik klub sakit, apalagi kalau dilihat dari segi keberlangsungan kompetisi maupun dari segi pembiayaan. Jadi memang ini tidak bisa dipisah antara bisnis sama pengelolaan keamanan, pengelolaan kompetisi, pengelolaan sebuah pertandingan dengan bisnis olahraga. Jadi kalau kita melihat satu sisi saja, bukan dari sisi kejadian yang di Kanjuruhan, seluruh pemilik klub pasti merasakan rasa keprihatinan terhadap diberhentikannya kejadian ini. Tapi karena menurut saya pribadi, kejadian ini sudah sangat luar biasa. Nomor 2 di dunia. Jadi mau tidak mau, unsur-unsur kerugian, unsur apapun, potensi yang ada, opportunity yang ada harus ditahan dulu, diselesaikan akar permasalahan yang terjadi, agar ke depan tidak akan terulang lagi. Kalaupun ini sebuah pertandingan mobil, jangan berhenti di etapa tertentu, harus selesai sampai mulai start sampai finish. Untuk itu memang betul apa yang dikatakan oleh Presiden, harus dievaluasi secara total, mendasar, dan menyeluruh. Jangan lakukan kompetisi lagi apabila akar permasalahan belum diketahui, diidentifikasi, lalu dirumuskan sebuah SOP yang bagus. Menurut saya itu, Mbak. Pak Gede, tentu ini banyak yang kemudian bertanya-tanya ketika ini di stop, ini kan karena kasus khusus force major akibat kerusuhan. Bagaimana kemudian pemain, kemudian pendukung lainnya Pak Gede dalam kondisi ini? Kejadian ini akan menyatukan kita. Memang ada segi negatif dan positifnya. Dengan kejadian ini orang akan introspeksi, orang akan mawas diri, orang akan menilai bahwa kejadian yang tidak kita duga-duga dan tidak mungkin orang memikirkan akan ada dampak sebegini besar di Indonesia. Ini kita harapkan ke depannya juga mempunyai nilai positif. Teman-teman yang dahulunya, supporter-supporter yang dahulunya punya gesekan, dengan adanya kejadian ini sudah tidak mungkin dilakukan kembali. Biarpun rivalitas dalam sebuah olahraga sepak bola itu suatu keharusan, tapi rivalitasnya yang betul adalah rivalitas sport yang hanya boleh dalam 2 kali 45 menit, dan itu hanya boleh terjadi di lapangan hijau. Kalau waktu sudah habis, 2 kali 45 atau di luar lapangan sudah tidak boleh ada lagi kejadian-kejadian di luar sportivitas olahraga tadi. Itu, Mbak. Jadi untuk sementara mereka beristirahat untuk memperbaiki kondisi begitu ya Pak ya, tetapi untuk gaji dan lain-lain ini masih aman kan ya Pak? Mbak, kalau untuk pemain memang ada yang diistirahatkan, karena kita melihat kemarin ada pengumuman 2 minggu untuk istirahat, untuk evaluasi. Apalagi tadi kita melihat statement dari Presiden, mungkin 2 minggu tidak cukup ya. Tapi ini memang sebuah risiko, sebuah biaya, sebuah harga yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Khususnya ditanggung oleh setiap pemilik klub. Mau tidak mau, ini harus kita terima. Kewajiban kita adalah menyediakan seluruh hak dari orang yang berhubungan dengan kita. Kewajiban pemain, kewajiban official adalah mempersiapkan diri sewaktu-waktu kompetisi dimulai kembali. Itu, Mbak. Jadi justru malah dijadikan ajang evaluasi begitu ya Pak Gede ya momen ini ya. Ya. Baik, saya ke Pak Bang Revindo. Bang, ini kalau kita melihat dari sisi ekonominya, tadi Bang Opan sempat sampaikan bahwa dalam sekali pertandingan saja bisa mendapatkan banyak dalam tanda petik keuntungan ataupun benefit
bukan hanya dari penjualan tiket tetapi juga dari berbagai macam hal termasuk vendor dan lain-lain. Nah, kalau dari catatan LPM UI, bagaimana kemudian dampaknya dari kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan ini?